Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam program Mimbar Gemar kali ini, edisi hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Dan dalam pembacaan pagi hari ini saya diberkati dalam pembacaan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Saya bacakan ayat 38 yang menjadi inti nats perenungan pagi hari ini. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Renungan pagi hari ini saya beri tema kehidupan hamba Tuhan. Kehidupan seorang hamba Tuhan. Kalau kita mendengar tentang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini bukan satu status yang membanggakan dan menyenangkan. Kenapa? Karena konotasi hamba Tuhan itu suatu status yang penuh penderitaan, pergumulan, kesulitan, bahkan kekurangan. Banyak orang mungkin tidak mau untuk menjadi hamba Tuhan karena konotasinya gambar satu kehidupan yang penuh penderitaan, penuh pergumulan, bahkan kekurangan secara ekonomi dan materi. Tetapi sesungguhnya di dalam Alkitab, hamba Tuhan merupakan status yang sangat mulia. Hamba Tuhan sekali lagi di dalam Alkitab merupakan status yang sangat mulia. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya, Alkitab nyatakan kita semua orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, dan mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, kita semua adalah hamba Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kehidupan seorang hamba Tuhan harus sungguh-sungguh dipahami. Yang pertama, didasarkan hanya kepada kasih karunia Tuhan. Yuk kita sama-sama perhatikan ayat 26 sampai 33. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Perhatikan ada dua kata yang dinyatakan di dalam ayat 28 dan 30. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan 30,
Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Inilah dasar kehidupan seorang hamba Tuhan. Semata-mata didasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan didasarkan kehebatan, bukan didasarkan kecakapan, bukan didasarkan kekayaan, kepandaian, fasih lidah. Ada pujian yang mengatakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku, bukan karena fasih lidahku, ku dipanggil, ku dipakainya. Rapnya berkata apa? Itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Inilah dasar kehidupan hamba Tuhan yang sejati, didasarkan kepada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan inilah yang memampukan kita, yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, sehingga kita tidak akan pernah khawatir, takut di dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Dalam panggilan kita, dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan cukup menjadi jaminan untuk kita hidup dan ada sampai hari ini. Itu dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, firman Tuhan katakan. Cukup kasih karunia Tuhan menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi sumber kekuatan, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir dalam menghadapi dan memenuhi panggilan pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Dan juga semakin indah, luar biasa, panggilan itu diteguhkan juga dalam 2 Timotius pasal 2 ayat pertama. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Kristus. Haleluya. Ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyadari dasar kehidupan kita, dasar status dan keberadaan kita sebagai hamba Tuhan bukan didasarkan kehebatan kita, bukan didasarkan kelebihan kita, bukan didasarkan kekayaan kita, bukan didasarkan kecakapan kita, bukan didasarkan kehebatan dan fasih lidah kita, tetapi kita sadar semuanya dasar panggilan hidup kita sebagai hamba Tuhan, yaitu didasarkan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu ajaib. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu cukup menjadi jaminan kita hidup kuat tanpa khawatir, takut, bimbang, ragu, gentar menghadapi dan menghidupi panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Dan kita akan dipastikan kuat. Haleluya. Yang kedua, saya temukan dalam pembacaan kita, kehidupan seorang hamba Tuhan yang sejati itu didasarkan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Didasarkan semata-mata oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kehidupan hamba Tuhan yang sejati yaitu menyadari tujuan dan panggilan hidupnya. Menyadari tujuan dan panggilan hidupnya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyadari panggilan dan tujuan hidupnya semata-mata untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan yang besar, apapun resikonya. Tapi aku tahu tujuan hidupku, panggilan hidupku, rencana Tuhan dalam hidupku sebagai hamba Tuhan, yaitu untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Ini penting. Poin kedua ini penting.
sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus menyadari tujuan dan panggilan kehidupan kita. Ketika kita menyadari tujuan dan panggilan kehidupan kita, kita tahu goalnya, kita tahu arah panggilan kehidupan kita. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku dipanggil Tuhan menjadi seorang hambanya? Yaitu untuk hidup dalam rencana Tuhan, untuk hidup dalam kehendak Tuhan, untuk hidup dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya tujuan hidup yang luar biasa. Kita punya panggilan yang luar biasa, yaitu hidup dalam kehendak rencana Tuhan yang besar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri menyadari tujuan dan panggilan hidupnya ketika dia ada di dunia ini. Dinyatakan dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Di sana Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena Injil Markus tema sentralnya hamba yang menderita. Dan dia nyatakan dalam Markus 10:45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Inilah cerminan tujuan, panggilan, kehidupan Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita. Dia tahu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah rencana yang Tuhan, yang Bapa berikan, panggilan yang Bapa tetapkan, tujuan yang telah Bapa tentukan untuk Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yang ketiga, kehidupan seorang hamba Tuhan yang sejati. Percaya dan taat. Tidak ada yang lain. Percaya dan taat. Perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya. Dalam pembacaan kita Lukas pasal yang pertama. Ayat yang 34 dan seterusnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya. Kehidupan seorang hamba Tuhan intinya percaya penuh. Sekalipun mungkin kita nggak ngerti, nggak masuk logika. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak laki-laki? Nggak mungkin, mustahil. Itu secara logika manusia. Tetapi firman Tuhan melalui Roh Kudus berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan punya cara yang ajaib. Dia punya 1001 macam cara untuk menyatakan rencananya, tujuannya tergenapi atas hidup kita. Percaya saja. Itu intinya. Yang kedua, kehidupan seorang hamba Tuhan bukan sekadar percaya saja bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin tidak mungkin bagi manusia, bagi dunia ini. Tapi mungkin bagi Allah yang memanggil dan menetapkan kehidupan kita sebagai hambanya. Yang kedua, taat ketika Allah menyatakan caranya yang ajaib. Maria berkata dalam ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Setelah logika Maria bertanya, bagaimana mungkin Tuhan itu terjadi? Tuhan menjelaskan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan kau punya peranan, Tuhan katakan. Siap enggak engkau memperoleh kasih karunia dari sekian juta wanita yang ada di dunia pada zamannya? Engkau terpilih, rahimmu terpilih untuk melahirkan Yesus Kristus dalam inkarnasinya sebagai manusia dengan cara yang ajaib. Mau ndak? Dan terpapar jelas di hadapan, di benak Maria, resiko yang akan dia tanggung ketika dia berkata, ya, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika Maria berkata, oke Tuhan, aku siap, aku taat. Sekalipun ada resiko yang besar yang aku akan hadapi. Karena Maria sadar bagaimana hukum Yahudi ketika seorang wanita yang belum bersuami mengandung, masyarakat akan menghakimi dia sebagai perempuan yang berzina. Dan hukuman sebagai wanita yang berzina adalah hukuman mati, dirajam dengan batu sampai mati. Dan ketika Maria sadar statusnya sebagai seorang hamba Tuhan, dia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan dan dia taat kepada firman itu. Dia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, sebab statusku sebagai hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tidak ada kata lain, tidak ada pilihan yang lain kecuali aku percaya dan taat. Haleluya. Bagaimana dengan kehidupan bagi saudara Anda sebagai hamba Tuhan? Kita harus percaya dan taat kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh dan belajar sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati dalam hidupmu. Sekalipun mungkin kau bukan pendeta, tidak punya gelar sarjana teologi, ya, tetapi ketika engkau menyadari status hidupmu sebagai seorang hamba Tuhan, didasarkan oleh kasih karunia Tuhan, didasarkan kesadaran tentang panggilan dan tujuan hidupmu di dalam Tuhan, dan didasarkan rasa percaya dan taatmu, berbahagialah engkau, karena engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pesan kebenaran firman-Mu pagi hari ini tentang status kehidupan kami, panggilan kami sebagai hamba Tuhan. Didasarkan kasih karunia semata,
bukan hebat gagah kami. Dan kami menyadari tujuan panggilan kami sebagai hamba Tuhan. Dan tidak ada pilihan yang lain kecuali kami harus percaya dan taat sebagai hamba Tuhan. Terpujilah namamu, dikuatkan, diteguhkan kehidupan kami hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Oleh pimpinan, tuntunan, kuasa Roh Kudus kami diurapi, dimampukan, diperlengkapi. Dalam kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, pelayanan kami diberkati Tuhan. Aktivitas kami hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Salam bergema.